Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan Sayyidina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita muliakan sahibul majlis Tuan Guru Haji Rusdi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah usianya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat curahan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin, pandangan Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada siang ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat aulia wassalihin, berkat Abah Guru Sekumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan kita semua, ahli rumah tangga kita, semua keluarga kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, syafaatnya Abah Guru Sekumpul, dimasukkannya kita semua nantinya di dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai semua hamba-hambaku, kata Allah, pasti kamu tuh mempunyai masalah. Tentu macam-macam masalah yang menimpa kepada kita
Kita ingin masalah ini selesai, ingin masalah ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, jalannya harus kita dengan sabar. Tentu yang bisa sabar hatinya orang yang ada iman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah. Semua apapun kejadian yang terjadi, terbitlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin, kalau kita bertauhid, tenang-tenang saja ya. Semua kesusahan yang menimpa kepada kita akan berlalu, akan sirna, akan dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang bisa sabar itu orang yang ada tauhid, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah abah gua sekumpul harus kita ingat minallah ilallah. Semua apapun datang dari Tuhan. Semua apapun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini kejadian suatu datang dari Allah, pasti ada hikmahnya, ada faedahnya, ada rahasianya. Oleh sebab itu diperintahkan Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Yang penting dalam agama itu mengenali Allah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akhlak kita akan jadi baik, akhlak kita menjadi tenang, hati kita bisa sabarlah. Apa maksud sabar itu? Abah gurung sekumpul hatinya dingin, utaknya dingin. Untungnya pada mamai-mamai. Kita kebiasaan apabila berdagang kada payu, bisa timbul di hati sangka-sangka. Haji nang di sebelah ni jemaah daki banyu orang mati, sehingga toko kuni mati. Nah ini kada beriman, kada yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin semuanya dari Allah, pasti kita ni hidup adalah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan macam-macam ujian. Sehat ujian, sakit ujian, berduit ujian, kada berduit ujian. Uji abah gurung sekumpul nang paling ngalih ujian sehat, ujian berduit, ujian pangkat lebih pada yang lain. Kadang-kadang kita dikasih pangkat lebih pada yang lain, kaya lebih pada yang lain, lalu timbul kita rasa paagaknya, rasa pehebatnya. Apabila kita merasa sugih, nani sombong namanya. Kita namanya disugihakan. Kita keluar daripada rahim ibu tidak mempunyai apa-apa. Batilanjang, pian batilanjang, ulun gin batilanjang. Ada orang berkisah di kampung sebelahnya, ada bayi berjilbab. Itu hanya kisah aja ya kah? Sekalinya cawat mamanya tergantung. Itu hanya kisah ya kah? Semuanya kosong, semuanya kita nokois. Jan abah gurung sokumpul tanda sabar itu muntungnya kada mamai-mamai. Tenang ya, abah gurung sekumpul diuji Allah Ta'ala dengan macam-macam ujian, tapi sidin tenang ya. Malah dengan ujian tambah kita dekat kepada Allah, tambah ingat kita kepada Allah, tambah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imamul Ghazali, sewaktu-waktu engkau diuji Allah dengan macam-macam ujian,
tingkatkanlah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, hasin yununaka bil maula ta'tika al-qabuhu kalam hilbasar. Wajiblah hati engkau selalu baik sangka kepada Allah. Seberapa kekuatan sangka baik kita hati kepada Allah, kita mendapat bantuan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendidik, Rasulullah mendidik, para ulama adalah mendidik. Harus kita menghadapi macam-macam cobaan dengan sabarlah. Sebab kita ni kada lepas diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang paling ngalih kata bersekumpul ujian nyaman. Kita bisa lupa lawan Tuhan yang mendatangkan itu nikmat. Yang kedua, cara menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi dengan sholat. Sholat ini adalah latihan sabar. Sholat inilah yang diterima Rasulullah di malam Isra Mi'rajnya. Nabi mendapat oleh sholat. Kata ulama, sholat itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada yang mesti kita baca, ada mesti yang kita lakukan. Dalam sholat ini adalah ibadah yang mengumpul. Dalam sholat ini bermacam-macam ibadah. Dalam sholat ada ibadah puasa. Dalam sholat ada ibadah zakat. Dalam sholat ada ibadah haji. Bolehlah kita sembahyang sambil makan wadai, batal ya kah? Kita sembahyang itu menghadap Baitullah, sama kita haji ke Baitullah. Sembahyang ini bacaannya beda-beda. Allah tahu sifat manusia ini pendulakan, bosan. Lalu bacaannya ada bacaannya takbir, ada bacaannya tasbih, ada bacaannya Fatihah, ada bacaannya doa. Semua bacaan-bacaan dalam sholat semuanya lezat, semuanya manis. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kesenangan batinku, kesenangan jiwaku adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita dikasih Allah dalam sholat itu merasa lezat, merasa manis, karena inilah ibadah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimat sholat ini beberapa kali. Dengan kalimatnya aqimus sholah, tuqimus sholah. Laksanakanlah sholat itu dengan baik. Kadang bacaannya lah salah, perlu kita baikkan. Kadang-kadang sholatnya kada betul maknilah. Kadang-kadang sholatnya kada ada khusyuk. Kada ada rasa kita ni sedang bermunajat kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, sholat itu munajat kepada Allah. Apa kalimat-kalimat munajat yang kita sebut dalam sholat? Kalimat Allahu Akbar. Biarlah ya Allah yang lebih aku utamakan. Biarlah yang lebih aku cintai. Sebab hakikatnya yang betul-betul memiliki sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang pulang membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, kepada Engkau saja. Dalam salat itu ada bacaannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting sembahyang diperbaiki, dijaga tepat waktu sholatnya. Wah, ini banyak kajian-kajian yang kada sembahyang lagi. Pas sudah memahami masalah nur nabi kah, masalah ilmu kesempurnaan kah, lalu kada sembahyang, asal eleng dia, asal ingat dia. Nah, jangan umpat kita. Sekalipun pembawa ilmu nang maulah kada sembahyang ni sakti. Apa saktinya? Tahan makan papaci. Bah, baik makan nasi, baik makan wadai ya kah. Nah, kita jangan mudah-mudah terpengaruh. Karena kesaktian keganjilan bisa bukan karamat ini, tetapi dilanjur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Hai semua umatku, lakukanlah solat sebagaimana kamu melihat aku dalam keadaan solat. Ini hadis Rasulullah memerintahkan kita, apapun ibadah yang kita gawi harus dengan belajar. Apapun ibadah yang kita laksanakan harus ada punya guru. Gurunya harus kumpul nang ahlus sunnah wal jamaah. Nang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai kita beramal beribadah semau-maunya. Malam yakul lahu sayhun fasyaitan sayhu. Apabila kita beramal beribadat apapun tanpa ada bimbingan tetapi semau-maunya, itu adalah mengikut syaitan. Jelas salah, jelas adalah luput. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bagi hamba yang sabar. Istilah bahasa kita, apabila kita betul ibadah kepada Allah pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila apapun kerjaan yang kita kerjakan dengan betul-betul ikhlas, insyaallah dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita ahli ibadah, suka ibadah dengan ibadah yang betul, dengan ibadah yang disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa sembahyangnya dengan berjamaah. Alhamdulillah di zaman kita masjid bagus-bagus, musalla bagus-bagus. Penting dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Apabila kita sholat dengan berjamaah, pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata imamnya kada khusyuk, tapi di antara jamaah ini ada seikung berdua bertiga yang khusyuk, ditulis Tuhan khusyuk. Andai kata imamnya kada khusyuk mangalamun, makmumnya apakah lagi mangalamun, insyaallah pahala. Allah memandang mau berkumpul itu ya kah. Nah, alhamdulillah pada ini hari kita berkumpul. Orang mana-mana berkumpul di satu tempat di sini, jelas banyak rahmatnya Allah. Allah turunkan keberkahan. Waktu kita mengumpul kita senang, waktu senang bawa berdoa. Ya abah berkumpul waktu hati kita senang. Makan nyaman, iwak nggak gondol-gondol, bini pulang badangkak di hadapannya kah. Imung, nah waktu imung itu ambil kesempatan bawa berdoa. Mudahan hati kita senang, lapang, jangan sedih. Karena kita dikasih Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini banyak kada sembahyang berjamaah lagi. Padahal masjidnya mewah, musallanya mewah. Kenapa kita kada berjamaah? Sibuk dengan kesibukan dunia.
mau urus bini, mau urus anak, mau urus usaha, sehingga tertinggal sholat. Sehingga sholat kada berjamaah. Kadang-kadang masjid yang mewah hanya isinya kaumnya, kasihan kaumnya. Mulai mencatuk dauh sidin, adzannya sidin, qomatnya sidin, nang jadi imam jadi makmum sidin ya. Ada manusianya, ya nang imamnya berkuciak tak, api di sini. Pada datangan orang kampung, mana kaum apinya, api neraka di sini. Ya kadang nang sembahyangnya ya kak, kadang nang ibadahnya. Kayak apa supaya jamaah banyak, sembahyang berjamaah rami, kita adakan bermakanan. Nah, insya Allah subuh hibaknya bermakanan ya kak. Salin bermakanan pulang amplok. Nah, sejuta seipung. Melihat pahala nang bebuku. Nah, Jasidina Ali kalau Islam nih maju ada nang sugih. Tapi nang sugihnya nang paham, nang sosial. Ada ulamanya yang betul-betul ikhlas menyampaikan ilmu, membawai umat ke jalan Allah. Insyaallah agama kita maju. Mudahan di kampung kita, di daerah kita ini ada ulama-ulama nang ahlus sunnah wal jamaah, nang sosial yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada ini hari kita menghauli Abah bersekumpul. Kita yakin Abah bersekumpul ini termasuk yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, tidak ada orang yang paling hebat perkataan daripada perkataan ulama yang mengajak ke jalan Allah. Kita sejaman lawan sidin, kadang-kadang kita bisa duduk di majelis sidin. Di majelis sidin ini dibaca ilmu tauhid, supaya kita kenal cinta kepada Allah, supaya kita pandangan kepada Allah. Di majelis sidin dibaca ilmu fikih, supaya kita beribadah betul, cara berwudu, cara istinja, cara mandi wajib. Nah ini luar biasa jasa Abah bersekumpul. Duduk di majelis sidin kita tenang. Apapun yang disampaikan beliau kita mudah menerima. Karena beliau mengajak ke jalan Allah dengan betul-betul ikhlas. Tasawuf dibacakan sidin supaya kita ini beramal lillahi ta'ala. Bukan kita beramal beribadat karena mintuha, takutan lawan minantu. Nah, tetapi supaya ikhlas. Dan di majelis ini amalannya kebanyakannya salawat, maulid, dalail, berdah. Supaya kita ini betul-betul kenal pinandu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, mutaba'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jasa-jasa beliau. Mudahan beliau dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang luar biasa. Kita merasakan keberkahannya beliau. Kita yakin semacam beliau ini kada mati, hanya berpindah alam. Apapun yang kita gawi beliau melihat. Dan hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Alam dunia ini kecil kalau dibanding dengan alam barzah. Pian lamun kada percaya cobai mati. Alam barzah luas. Beliau melihat, beliau memandang kepada kita. Kalau kita tahu kedudukan beliau ulama yang luar biasa, tingkatkanlah rasa cinta. Sehingga dikatakan Nabi dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama apa yang ia cintai. Siapa yang ia cintai, ia akan terkumpul. Kata Imamul Haddad itu hadis, ada bukti kita cinta lawan beliau.
Apapun nasihat-nasihat beliau kita amalkan, akhlak-akhlak beliau kita amalkan. Di antara akhlak yang kita ketahui, Abah berasa kumpul kada bisa dendam, kada bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu dibalasin dengan kebaikan. Mudahan kita bisa semacam beliau. Ini sulit ya kah? Kita bisa bini kita menyebati kita bungul, pandam, jak senyum, jak natu kawa kita malahan. Kita kebiasaan apabila dibalakan bini bungul, panas hati, maka kita ini bisa jemulah anak. Bisa aja segala-galanya, kada amanya ikam dan nang bungul, ikam nang tambuk. Tambah tambuk sebiji ya kah? Itu namanya membalas. Karena sifat-sifat aulia Allah diangkat Tuhan jadi wali, kasih sayangnya luar biasa. Sebagaimana Syekh Samban Al-Madani selalu membaca doa Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibir ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di mana saja umat Nabi ya Allah ampuni, sayangi, pian lapangkan hatinya, pian tutupi segala keaiban-keaibannya. Sifat orang wali, kasih sayangnya luar biasa. Ditajalli Allah di hati wali-wali itu sifat Rahman, sifat Rahim. Dan beliau selalu sosial, kada apik, kada engken. Ulun bisa beelang kawadasidin, hendak kepada hendak bahaul datu kaspul ya kah. Ya sidin alhamdulillah, aku kada kawa datang, aku sibuk jasidin, nah aku mau umpat akan. Ulun hitung duit nang sini menyumbang gasan bahaul 5 juta. Duitnya puga-puga baceklek. Apabila duitnya baceklek kada kau tuyul maambil. Nah, baceklek ya kah. Lalu hebatnya beliau mengumpat akan. Namun kita ada nang bahaul, mangkut nasi bungkus kebanyak tak. Nah, beliau adalah sosial, kasih sayang. Di antara pesan sidin, apabila bahaul, apa usahakan di sini sederhana aja. Namun kita bahaul sampai ke utang-utang, sampai salawak dalam terjual. Nah, itu kalimpatan senang-senang aja. Khairul umur ya Nabi awsatuha, gawian nang paling baik itu sedang. Siapa nang kawa menyedangi sesuatu gawian orang nang nafsunya sudah mutmainnah. Apabila nafsunya belum mutmainnah, pasti kalimpatan. Pasti kita handap ya kah? Sedang itu yang paling baik. Maka itu juga kita balah bisi bini nang sedangnya bungasnya. Pamun bisi bini kalimpatan bungas ada wani kita meninggalkan, kalau pindah diambil pemulung. Nah ya, jadi sedang aja. Bisi bini pulang dengol kada bungas, lambat kita bangun. Ya kan ya. Jadi sedang napa aja, sedang itu nang paling baik itu di antara pesan sidinnya. Kalau kita cinta lawan beliau, kita pakailah nasihat-nasihat beliau. Di antara nasihat sidin, ya sidin jangan sedih, jangan duka cita, harus kita gembira. Dengan apa jalan gembiranya? Kita dikasih Tuhan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kebanyakan manusia menganggap nikmat itu hanya duit, hanya pangkat. Apabila kada dapat pangkat, kada dapat duit, aku aja musibah. Padahal nikmat lebih pada duit itu nikmat iman. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita hidup di dunia dikasih Tuhan macam-macam nikmat, tapi iman kada dikasih Tuhan,
Islam kada dikasih Tuhan, menjadi umat Nabi Muhammad kada dikasih Tuhan, itu masih susah aja sih. Jadi jangan sedih, harus kita ingatkan, kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih, karena sedih itu jadi was-was. Apabila kita sedih, dijulunginya makanan nang nyaman, kada ada rasanya. Dijulunginya bini nang hapuk, kada ada hapuknya. Karena kita sedang sedih. Nikmat Allah adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau bisa kita bernyanyi ya kah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa nang kawan nang kaitu nang sudah mengipat. Sebelum kenal lawan nang lain, kenal dengan Tuhan. Mantap keyakinannya lawan Tuhan, mantap batinnya dengan Rasulullah, kada ada sedih lagi. Karena nang dilihatnya Allah dan rahmatnya. Ya orang bahagia nang dipegang tu Allah lawan rahmatnya. Allah nang kita baraki, Rasulullah kita baraki. Jalan untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada Nabi, harus kita ke majelis. Mudahan kita cangkal ke majelis, mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada kawa seminggu sekali ke majelis, 2 kali seminggu. Ayalah, dipaksa, dibiasakan. Uja abah bersukumpul, apabila kita ke majelis, yakin akan ni majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di majlis ini kita baca ilmu peninggalan Nabi. Salawat yang kita baca hubungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi aja abah bersukumpul, janganlah kita tuh merasa aman, tetap kita ni khawatir. Apa yang dikhawatirkan ini masalah akhir hidup kita ini. Apakah su'ul khotimah, apakah husnul khotimah, kita kada tahu lagi. Oke, Imam Ghazali yang namanya sukses, yang namanya baik, apabila matinya baik. Kawalah kita menangguh waktu mati itu membaca lelah, belum tentu lagi. Sebab ini bisa berubah-ubah. Boleh jasidin merasa aman kalau sudah kita di dalam surga. Wajah Habib Abdullah Al-Haddan, jalan pintu mencapai husnul khatimah, sering kali kita berdoa. Pantas doa yang dibaca abah bersukumpul, nas'aluka taubah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Jalan untuk mencapai husnul khatimah, jangan kita tuh memzalim manusia. Jangan menganiaya manusia, jangan mengganggu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, pintu untuk mencapai husnul khatimah menuntut ilmu, mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ulun mengijazahkan sebuah kitab. Nah, kitab ini isinya tentang kisah Isra Mi'raj Nabi. Yang ulun ambil rujukan kitabnya dari karangan Habib Usman Batawi. Nah, kitabnya ini bahasa kita, bukan bahasa Jepang. Mudah dibaca, tulisannya Latin ya kah? Nah, di situ ada manaqib Imam Ja'far As-Shadiq tentang nasihat sidin. Di situ ada manaqib Abah bersukumpul, nasihat-nasihat sidin, amalan-amalan sidin tentang keistimewaannya beliau. Dan di situ ada ijazah hadis musalsal. Apa ijazah hadis musalsal? Adalah kita memandang orang soleh. Napian memandang ulun atau kita memandang abah bersukumpul,
Abah Gung sekumpul ini memandang Gurung Sidin dengan Gurung Sidin sampai ke sahabat. Sahabat memandang Rasulullah. Hoja Nabi tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung orang yang bisa melihat aku dan beriman. Beruntung ya Nabi orang yang bisa melihat orang yang melihat aku dan beriman. Insyaallah kena akan dimasukkan Allah di dalam surganya. Nah, jadi penting kita tuh pandang foto-foto orang solih itu ada rahasianya. Maulah hati kita takwa kepada Allah. Maulah hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi ya Nabi idza ra'u dzikirallah. Apabila wali-wali Allah itu dipandang, dilihat, maulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ ada ijazah angkat langsana. Yang mana Sayyidina Ali dikatakan Nabi, ya Ali anta akhi fid dunya wal akhirah. Hai Sayyidina Ali, engkau menjadi langsana angkatku dunia dan akhirat. Nah, pada ini jamaah maupun lelakian binian, semua ini jamaah ulun angkat biar ini menjadi langsana angkat ulun dunia dan akhirat. Nah, mudahan apa yang dibaca oleh wali-wali itu kita dapat juga. Karena kita ini ada hubungan. Jadi penting kita mendekat dengan orang yang salih, mengangkat laksana lawan sidin. Kada lain tujuannya supaya dapat syafaatnya, supaya dapat doanya, supaya dapat pandangannya. Kita kada tapi mau mengangkat laksana. Kebiasaan kita ini kalau dijembangkan langsana lawan bos saja ya kah. Kenapa? Supaya nyambung utang duit. Nah, lain ya lah. Nah, maka kepada semua ini jamaah, sebuah kitab yang mengandung tentang beberapa manaqib, tentang kisah Isra Mi'raj Nabi, tentang hadis musalsal yang ulun ambil kepada beberapa ulama, termasuk lawan Abah Gurung sekumpul, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف يا الله بين قلوب جميع المسلمين. اللهم اشرح لنا صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لنا أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك
وسدد ألسنتنا بما سددت بألسنة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبحق شيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني صاحب الكرامة والاستقامة اللهم أوصل وما قرأناه ما عملناه من أنواع خير لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ملء أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملء أرواح الصحابة والكرام والتابعين ثم ملء أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح جميع أهل المعلى والسبيكة والبقيع ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا لروح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيدي محمد بن عبد الكريم السماني جدنا مولانا شيخ محمد أحسن بن عبد الله البنجري شيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل شيخنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفرائهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم والمنتسبين إليهم وإلى روح حجة سيدي مسجد بنت حجي عبد الرحمن بن منتut Ummi Kulsum binti Haji Soleh bin Haji Hasanuddin, Sari Muka binti Muhammad Tayyib, Muhammad Fauzi bin Ruslan, Abah Ruslan Hasan bin Haji Soleh, Ahmad bin Ruslan, Muhammad Qadri bin Haji Latifa, Abdul Kifli bin Ruslan, wa ila ruhi Hafiyah binti Darkuni, Sarniyah binti Ruslan, Mariyun binti Saleh, Badriyah binti Ruslan, Aluh bin Saleh, Muhammad Misri bin Saleh, Dinar bin Saleh, Fatihah bin Zakaria, Irnani binti Maming, wa ila ruhi Hajjah Nur Yakin bin Mi'an, Hajjah Nur Yanti binti Silibur, wa ila ruhi Aspan bin Haji Badri, Abdul Aziz bin Haji Nasri, Jakaria bin Haji Abdul Rahman, Masriyah binti Haji Abdul Rahman, Mariyah binti Haji Abdul Rahman, Jubaidah binti Haji Abdul Rahman, Rahaniyah binti Haji Abdul Rahman, Nurhaida binti Zakaria, Haji Muhammad Tahir bin Lauli, wa ila ruhi Hajjah Tobara bin Bajo, Hajjah Mas Hadi bin Hashim, wa ila ruhi Hajjah Tarbiyah binti Haji Muhammad Habib Ibrahim bin Salim Al-Habashi, Haji Abdul Muttalib bin Abdullah, Zainab bin Haji Rais, Haji Marfu'ah bin Haji Asnawi, wa ila ruhi Anang Arsyad bin Bahran, wa ila ruhi Haji Mursaini bin Hasan bin Muhyiddin, wa ila ruhi Haji Marhuddin bin Utau, wa ila ruhi Hajjah Nurjanah binti Badawi, Haji Salim bin Musumayi, wa ila ruhi Hajjah Kurnia binti Abdul Rahim Abdul Karim, wa ila ruhi Hajjah Rasidah binti Abdullah, wa ila ruhi Abdul Samad Alam Sah bin Abdul Majid, wa ila ruhi Hajjah Masniyah Diyah binti Ahmad Syarif, wa ila ruhi Burhanasutian bin Musidi bin Ahmad, wa ila ruhi Haji Abri bin Alina, wa ila ruhi Hermansah bin Hamzah, Haji Latif Said bin Saile, Rizali Hadi bin Haji Muhammad Yusuf Ubay, Aida Zaflin binti Haji Darul Denggo, Syahdan bin Hasim, Sukarti bin Musman, wa ila ruhi Nur Anisah Fitri Syarif binti Syarifuddin, Supatemi bin Samijan, Hendra Gus Nana bin Sukardi, Kiai Haji Ja'far Sabran bin Sabran, wa ila ruhi Ki Usman Ibrahim, wa ila ruhi Ki Abdul Rashid bin Haji Abdul Hasan, wa ila ruhi Almarhum Haji Jailani bin Haji Basri, Haji Giyam binti Haji Diman, wa ila ruhi Hajjah Agus Salim bin Imran, Muhammad Jurdi bin Abdul Hamid, Maisarah binti Haji Manu, Darmawan Hidayat bin Abdul Raub Sinta, Hajjah Harmansah binti Haji Muhammad Seman, Muhammad Nurgianto bin Abdullah, Hajjah Maimunah binti Raden Suryadi, wa ila ruhi Abdul Raub Sinta bin Seman, wa ila ruhi Hajjah Masniyah binti Haji Nawawi, Hajjah Ma'ani bin Haji Mu'in, Haji Umairah, Haji Umailuddin bin Haji
asli wa ila ruhi hajjah Ramaniyah binti Abdullah, Hajjah Zainab binti Rais Haji Nawawi bin Abdullah, Haji Abdul Muttalib bin Kintiu. أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم، أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي الله حاجاتنا وحاجة إخواننا المسلمين يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض اشفي مرضى هدي محمد أبي مس بن هدي مكمن الأنصار. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا، اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم